Kita bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita yang berharap kepada Dia. Haleluya. Saya akan menyampaikan firman dengan judul Iman Menjadi Kenyataan. Iman menjadi kenyataan. Saudara-saudara, saya percaya iman adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Alkitab Perjanjian Lama mencatat bahwa kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran dicatat 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Tapi kata iman ditulis 558 kali. Banyak sekali. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Iman sesuatu yang sangat kita perlukan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dasar relasi kita dengan Tuhan, iman. Kalau kita tidak beriman, tidak mungkin kita bisa berhubungan dengan Allah. Alkitab juga berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan kalau kita beriman, kita akan mengalami mujizat itu nyata. Abraham mendapatkan firman, dia akan punya keturunan banyak seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Rasanya nggak masuk akal karena dia sudah tua. Tapi karena dia beriman, iman menjadi kenyataan. Musa disuruh mengangkat tongkat membelah Laut Merah. Mana bisa, mana mungkin. Tetapi saudara, ketika dia beriman, taat, iman menjadi kenyataan. Laut Merah terbelah menjadi dua. Daud harus menghadapi raksasa Filistin yang besar, Goliat. Rasanya mustahil seorang pemuda bukan prajurit yang tidak punya pengalaman bisa mengalahkan raksasa 3 meter tingginya. Tapi iman menjadi kenyataan karena Daud bersama dengan Tuhan bisa mengalahkan raksasa itu. Apapun masalah yang saudara alami sore ini, apapun sakit penyakit yang kita sedang jalani, apapun kerinduan yang belum menjadi kenyataan, kalau engkau beriman, Tuhan masih sanggup melakukan mujizat, mendengar doamu, membuka jalan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang kita akan belajar iman itu apa? What is faith? Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi sederhana tentang iman. Mari kita baca 2-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang pertama dikatakan iman adalah dasar pengharapan. Saudara, kita punya pengharapan agar keluarga kita dipulihkan, penyakit kita disembuhkan, usaha kita diberkati, studi kita berhasil, bahkan kita punya pengharapan kekal. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Tetapi bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan? Dasarnya apa? Dasarnya adalah iman. Iman kepada apa? Kepada janji Tuhan yang antara lain berkata, barang siapa percaya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi iman adalah dasar, fondasi. Kalau bangunan besar mau dibangun, dia harus punya dasar yang kokoh, fondasi yang teguh. Dan tahukah saudara, fondasi kita untuk segala pengharapan kita adalah perkataan Allah yang setia menepati janjinya. Kalau saudara hanya berharap-harap, belum tentu kita akan menerima mujizat. Tapi kalau kita tahu itu ada dalam Alkitab dan kemudian kita mengimani, maka iman menjadi dasar dari apa yang kita harapkan.
Saudara-saudara, saya ambil contoh supaya saudara bisa lebih gampang menerimanya. Satu kali saya khotbah di Manila, di Filipina. Saya diajak makan di sebuah restoran, all you can eat, semua bisa dimakan. Saya pernah makan sejenis itu di Amerika atau di hotel bintang pun, kan makanan sangat banyak. Tapi belum pernah saya lihat ada restoran sebanyak ini makanannya. Dari ujung ke ujung makanan, minuman apa saja tersedia. Wah, saya pikir gimana makannya ini, bisa kenyang banget ini. Jadi kami diantar duduk di satu tempat bersama dengan teman-teman di sana. Dan kemudian mereka bilang, ayo kita mulai Pak. Oke. Saya mulai mendekat. Dan saya cari-cari piringnya. Saudara tahu piringnya piring pisin segini. Piring kecil. Jadi saya pikir pinter juga ini yang punya restoran. Karena apapun makanan yang banyak, kan kita hanya bisa menerima melalui piring kecil ini. Memang boleh sih 10 kali 50 kali juga bolak-balik boleh. Tapi kan males saudara sekalian. Jadi begitu kita ambil baru 2-3 sendok, waduh udah penuh. Ya udahlah duduk dulu, makan dulu, berangkat lagi, makan lagi. 3-4 kali udah selesai. Ujung-ujungnya walaupun yang tersedia banyak banget, makanannya gak terlalu banyak saudara-saudara. Karena piringnya kecil. Saudara tahu janji Allah itu begitu besar, begitu hebat, tak terkira, tak terduga, tak terhingga. Tetapi untuk menerima janji Allah itu syaratnya kita harus punya iman. Kalau piring hati saudara untuk menampung berkat Allah seperti iman yang kecil, makanannya banyak, tapi tetap yang kita bisa tampungnya segede itu. Makanya salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa mengalami janji Allah yang luar biasa, hatinya mesti besar. Kudu gede hati, kata orang Sunda. Walaupun saudara pinter luar biasa, gelar berderet, profesor doktor, karburator kotor bocor, tapi kalau engkau hatinya kecil, gak akan ngalami mujizat Tuhan. Ada orang wajah security, tapi hati Hello Kitty. Dan orang seperti itu tidak akan mengalami mujizat pertolongan dari Tuhan. Hati kita mesti tangguh, mesti percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baru mujizat akan terjadi. Karena iman adalah dasar untuk menerima segala perkara-perkara baik yang kita harapkan berasal dari Tuhan. Yang kedua dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat tapi yakin bahwa itu akan menjadi kenyataan. Contohnya, saudara percaya sorga itu ada? Siapa yang percaya sorga itu ada? Pernah lihat? Kenapa saudara percaya? Kenapa? Oh, hati saya mantap, rasanya sih saya akan lihat sorga. Apa yang membuat kita percaya? Karena Alkitab yang menjamin setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu percaya dulu baru melihat, seperti Abraham. Bukan melihat dulu baru percaya, seperti Thomas. Kalau aku nggak lihat, aku nggak percaya. Saya mau tanya, apakah saudara beriman di depan itu ada mimbar? Siapa yang beriman di depan ada mimbar? Apakah saudara percaya di sana ada keyboard yang sedang dimainkan? Siapa yang percaya? Siapa yang beriman di situ ada keyboard? Apakah perlu iman untuk melihat mimbar, melihat keyboard? Tidak. Yang dibutuhkan apa? Mata untuk melihat. Iman itu sesuatu yang gak kelihatan. Kalau sudah kelihatan namanya gak usah iman. Belum kelihatan tapi percaya. Kita belum tahu akhir tahun 2024 gimana. Hidup saudara 3 tahun ke depan belum tahu kan apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya Tuhan ada di sana
dan akan memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepada Dia, karena Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Dasarnya apa? Iman kepada firman. Kasih contoh lagi. Seorang bapak ngomong gini sama anaknya, "Nak, bapak mau ke showroom beli mobil. Nanti kita jalan-jalan ya kalau kita udah punya mobil baru." "Oke Pak." Bapaknya berangkat, diberi beberapa brosur, spesifikasi mobil, gambar mobil, semua tentang mobil. Bahkan dia lihat contoh-contohnya di showroom itu. Lalu setelah itu ngobrol-ngobrol, dia jatuhkan pilihan pada sebuah mobil. Dia bilang mesti inden Pak 1 bulan karena ini laris banget mobilnya. Jadi bapak mesti kasih DP dulu, uang muka, ya 50 juta lah. Nanti setelah 1 bulan barangnya akan dikirim, bapak lunasi ya. Oke. Lalu dia transfer uangnya atau gesek kartu kreditnya. Dan kemudian toko itu mengeluarkan sebuah kwitansi. Pernah lihat kwitansi? Kwitansi sama brosur bagus mana? Kwitansi sama brosur meyakinkan mana? Yang berwarna kwitansi atau brosur? Yang ada gambarnya kwitansi atau brosur? Tapi kalau saudara sudah bayar 50 juta nggak dikasih kwitansi, yang jual bilang, "Oke, kamu udah bayar, saya kasih brosur." Saudara percaya? Nggak percaya. Yang kita butuhkan adalah kwitansi. Karena walaupun kita belum lihat mobilnya dikirim ke rumah kita, tapi kita percaya bahwa kwitansi adalah bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran yang sah. Dan pasti mobilnya akan datang. Waktu pulang, "Papa, mana mobilnya?" Mesti pesan dulu, "Nak, sebulan." "Apa buktinya bahwa papa sudah beli mobil?" "Nih kwitansinya." Saya mau bilang, angan-angan kita, cita-cita kita, harapan kita, kerinduan kita, brosur. Tapi kalau engkau pegang janji firman, beriman kepada Tuhan, karena ini tertulis dalam Alkitab, dan kita meyakini bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, karena ada tertulis di sini dan kita beriman, itu kwitansi. Makanya saudara berharap tapi tidak mengalami mujizat, karena yang kau pegangi bukan kwitansi, yang saudara pegangi adalah brosur. Mari ganti, jangan hanya pegang brosur tapi pegang kwitansinya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara memiliki iman sedemikian, saudara harus yakin nggak lama mujizat akan terjadi. Mana mujizatnya Pak? Mana mujizatnya Bu? On the way, sedang dalam perjalanan. Saudara pernah pesen nasi goreng dari Gojek? Udah pesen, udah dikirim, motor udah jalan. Anak bilang, "Ma, udah lapar." Bentar lagi Gojeknya datang. Nasi goreng, ayam gorengnya datang. Mana ayam gorengnya? On the way. Siapa yang percaya mujizat saudara sedang on the way? Tuhan kirim melalui malaikatnya kepada saudara. Mujizatmu on the way, sedang dalam perjalanan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang percaya akan janji Allah pasti akan digenapi, karena yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Allah tidak pernah berdusta, tapi setia menggenapi janjinya. Saudara, iman itu melampaui logika. Allah tidak anti logika, tapi Dia melampaui logika. Makanya kita harus percaya Tuhan lebih daripada percaya diri. Karena man's power sangat lemah, God's power tanpa batas. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon pernah berkata, iman yang kecil bisa membawamu ke sorga, tapi iman yang besar bisa membawa sorga ke dalam hatimu. Saudara percaya Yesus, imanmu kecil, engkau masuk sorga. Tapi kalau engkau ingin mengalami suasana sorga, berkat-berkat sorgawi, mujizat-mujizat sorgawi,
terjadi dalam hidupmu. Imanmu mesti bertumbuh. Untuk itu yang pertama kita harus hidup dalam firman. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak baca Alkitab, banyak baca firman, dengar firman, hidupi firman. Karena waktu saudara hidup di dalam firman, kekuatan itu datang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu engkau kekurangan, engkau baca firman dan berkatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Iman kita bangkit. Aduh, lagi ngalami masalah, pencobaan besar. Kita berkatakan firman. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan manusia. Sebab Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, way out, supaya kita bisa mengatasinya. Makanya iman kita tumbuh. Apa itu iman? Iman artinya mengaminkan firman. Iman itu apa? Mengaminkan firman. Apapun yang firman katakan, amin, saya percaya, mujizat akan terjadi. Apapun pergumulan saudara, kalau sore ini di rumah Tuhan, di gereja engkau berdoa, saat ini engkau berdoa, saya percaya engkau pulang akan mengalami mujizat. 10 orang amin. Yang amin mengalami mujizat. Siapa yang percaya Allah bisa melakukan mujizat besar dalam hidup saudara, dalam nama Yesus, terima. Yang ngangkat tangan telat, berkat lewat, saudara-saudara. Yang kedua, kita harus hidup di dalam doa. Karena Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau doa percaya telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau doa begitu amin, belum lihat mujizat, tapi percaya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Gimana caranya? Seorang ibu lagi hamil 9 bulan, anak pertama. Ditanya sama orang yang baru pertama ketemu dia, ibu sudah punya anak? Jawabannya sudah atau belum? Hamil 9 bulan, tinggal berapa hari lagi melahirkan anak pertama. Ibu sudah punya anak, sudah atau belum? Loh, ini 9 bulan, udah perut udah maju. Ibu sudah punya anak, disebut sudah belum, disebut belum, sudah ada. Kan janin anak itu baru, anak itu sudah ada, sudah anak, bahkan dia masih janin. Apa saudara tungguin dulu sampai keluar baru anak? Di sini kan sudah ada. Saudara harus belajar mengandung janji Tuhan. Saya udah doa, aku percaya, aku telah menerimanya. Sudah terima dengan mata jasmani? Belum. Tapi kok kamu yakin? Karena saya sudah mengandung dengan iman bahwa itu akan diberikan kepada saya. Haleluya. Ayo hari ini kita mengandung sama-sama. Hamil sama-sama. Hamil apa? Hamil janji Tuhan yang diberikan kepada saudara. Barang siapa berdoa, percaya, maka dia akan menerimanya. Sekarang saya akan ajak saudara melihat beberapa tokoh iman dan kita perlu meneladani mereka. Ibrani 11 adalah kitab yang memuat daftar tokoh-tokoh iman, Hall of Fame. Tokoh-tokoh iman yang famous, yang terkenal. Yang pertama kita mau belajar dari Ishak, ayat 20 dari Ibrani 11.
Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ishak itu adalah orang beriman, dan ciri orang beriman, dia punya penglihatan yang jauh ke depan. Dia nggak hanya lihat masalah sekarang, tapi dia melihat ada cahaya matahari di balik awan yang gelap. Itulah yang disebut sebagai vision, visi ke depan. Karena tanpa visi kita tidak punya arah ke depan bagaimana. Without vision people perish. Tanpa visi umat Tuhan menjadi liar. Saudara tahu bahwa gedung pencakar langit yang luar biasa bagusnya, atau rumah luas real estate yang mewah, itu semua pertama-tama dilihat oleh mata iman atau gambaran mental dalam diri orang tersebut. Dulu kalau orang jualan rumah, dia mesti bangun rumahnya dulu, baru dijual. Sekarang gak perlu. Kalau orang mau jual rumah, yang dia jual apa? Gambarnya, konsepnya. Nanti di tanah ini akan ada bangunan seperti ini. Kalaupun dia bangun paling satu, rumah contoh. Ketika saudara lihat, aduh bagus ya rumahnya, nanti saya tinggal di sini. Oh enggak, belum dibangun. Nanti 3 tahun lagi, 2 tahun lagi bangunannya baru selesai. Dan saudara harus mulai cicil. Enak ya orang jualan sekarang. Kalau dulu kan mesti modalin dulu. Sekarang jual gambar doang. The power of vision itu luar biasa. Jual gambar, kasih konsep, orang bayar. Saudara-saudara, kita juga harus belajar punya vision. Dream big, memimpikan perkara yang besar, dan kita mulai melakukannya. Tantangan sebesar apapun, Yeremia 29 ayat 11 Tuhan janji. Dia janji pertama kepada bangsa Israel yang ditawan oleh bangsa Babel 70 tahun. Ini bangsa budak, tapi Tuhan berkata, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kondisi ketika orang Israel menerima janji ini sudah enak belum? Belum. Ditawan 70 tahun masih lama. Tapi mereka pegang janji firman, masa depannya cerah. Seburuk apapun kondisi saudara saat ini, kalau engkau beriman kepada Yesus, hari depanmu baik, masa depanmu indah. Perkara-perkara yang luar biasa Tuhan sediakan di depan kita. Engkau bukan orang sial, engkau bukan orang yang terkutuk, engkau umat yang diberkati Tuhan. Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Apapun masalah saudara, ujung-ujungnya happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Karena Tuhan tetap akan bekerja. Apapun masalah saudara, ujung-ujungnya akan ditolong Tuhan. Kenapa Tuhan belum tolong saya sekarang? Berarti belum di ujung. Tunggu sebentar lagi. Kalau sudah di ujung, pasti Tuhan akan tolong. Makanya jangan negatif. Seperti seorang istri, ketika suaminya pulang dari kantor, istrinya nangis. Kenapa mam nangis? Sakit? Ada yang menyakiti hatimu? Bukan pap, saya baru baca buku, endingnya sedih banget. Oh, buku novel ya? Bukan, buku tabungan kamu, endingnya kok sedih banget nih saya lihat. Waduh saudara-saudara, jangan negatif seperti itu. Karena apa? Pergumulan belum usai. Ada masa depan yang lebih indah yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Makanya punyai penglihatan iman, masa depan yang cerah. Ada seorang pengusaha namanya Demo Sakarian di Amerika Serikat. Lagi doa, lihat banyak pengusaha itu tertunduk lesu, stres karena kondisi keuangan yang terpuruk. Tapi tiba-tiba dia melihat seperti ada cahaya terang di atas mereka. Lalu kemudian para pria ini mulai mengangkat tangannya,
memuji Tuhan, dan akhirnya mereka mengalami berkat yang luar biasa. Demos sekalian akhirnya mendapatkan impresi, kalau aku dan teman-temanku para pengusaha ketemu Tuhan, maka kegelapan akan berubah menjadi pengharapan. Maka mulailah dia persekutuan para pengusaha. Dari satu tempat, dua tempat, lama-lama sekarang tersebar ke seluruh Indonesia. Namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Mereka bukan pendeta, mereka pengusaha, orang di marketplace. Tapi percaya kuasa firman, kuasa Yesus sanggup memberkati. Sekarang di seluruh dunia chapter daripada Full Gospel itu tersebar di berbagai negara. Di Indonesia aja dari ujung ke ujung banyak persekutuan pengusaha yang tergabung dalam Full Gospel. Kebetulan ketua Full Gospel yang sekarang ini ketua nasionalnya, dulu saya yang baptis 30 tahun lalu kira-kira di Sungai Yordan. Dan saya bersyukur dia sekarang naik dalam pertumbuhan rohani, dipercaya oleh para pengusaha menjadi ketua daripada Full Gospel Indonesia. Kenapa? Karena ada visi. Sesulit apapun tantangan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, ada masa depan yang baik. Ada ungkapan berkata, the me I see is the me I'll be. Apa yang aku lihat, itulah yang aku akan jadi di kemudian hari. Saya akan jadi seperti apa yang saya lihat sekarang. Kalau saya ketemu saudara 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kira-kira apakah kondisi saudara akan lebih baik atau tidak? The me I see is the me I'll be. Kita akan menjadi seperti yang kita lihat hari ini, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Makanya miliki pandangan ke depan, miliki fokus, miliki visi. Apa visi saudara 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Visi dalam usahamu, visi di dalam keluargamu, visi di dalam kerohanian dan pelayananmu. Dan kalau saudara sudah mulai punya visi itu, buat strategi, rancang langkah-langkah konkret untuk mencapai hal itu. Ada ungkapan lain berkata, begin with the end in mind. Mulai dari akhir pikiran. Kalau orang membangun rumah, maka pertama yang harus diselesaikan oleh arsitek adalah gambarnya, gambar arsitekturnya, blueprintnya. Itu mesti A sampai Z. Sehingga ketika gambarnya selesai, orang membangun bukan lagi mencoba-coba dari awal. Begin with the end in mind. Nanti rumahnya akan jadi seperti ini. Gambarnya ada. Saudara-saudara, percayalah kalau kita punya visi ke depan, maka kita akan melakukan strategi untuk mencapai hal itu. Dan ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di depan saya dan saudara. Dan untuk menangkap visi itu, lihat ke atas, lihat ke dalam, lihat keluar. Bagaimana caranya dapat visi? Lihat ke atas, doa sama Tuhan. Tuhan, saya diciptakan spesifik. Kira-kira rencana khusus apa yang Engkau mau berikan kepadaku untuk aku lakukan? Saya nggak mau menyodorkan visi saya kepada Tuhan. Riskan. Saya selalu berkata, Tuhan, visimu apa untuk saya kerjakan? Biar visi dari Tuhan, kita kacungnya Tuhan, mengerjakan saja apa yang merupakan visinya Tuhan. Di mana ada vision, ada provision, ada penyediaan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, lihat ke dalam, lihat talenta, kegairahan, passion di dalam hati, potensi untuk bisa memenuhi segala keperluan kita. Baru lihat keluar, lihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ambil contoh, seorang bapak susah tidur karena di plafonnya itu ada suara tikus. Waduh, dia kesel, saudara. Dia tutup pakai bantal, pakai guling, lama-lama dia pikir kurang ajar juga ini tikus. Saya mesti bunuh nih, tangkep ini tikus. Lalu dia mikir,
Gimana ya caranya? Saya harus buat eksperimen, bikin lem tikus agar tikus-tikus itu nggak bisa lari-lari. Lalu saya bunuh semuanya. Akhirnya dia mulai racik, dapat lem tikus yang bagus banget. Dan kemudian dia produksi dari home industry jadi pabrik. Sekarang orang itu jadi miliarder. Gara-gara apa? Ada masalah. Ada tikus, ruruk. Dan dia pikir bukan hanya masalah dia. Ini dia lihat kebutuhan orang-orang juga pasti punya masalah semacam ini. Dari adanya masalah, saudara mencari wisdom, hikmat dari Tuhan. Ada solusinya, sehingga engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dapatkan visi dari Tuhan. Kembangkan talenta, potensi, keterampilan, kemampuan sesuai dengan passion, beban dalam hati kita. Lihat kebutuhan di luar, penuhi, dan engkau akan mengalami mujizat yang luar biasa. Orang beriman punya visi ke depan. Yang kedua, kita perlu belajar dari Yakub ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Pertama, kita harus punya penglihatan iman. Yang kedua, kita harus mengucapkan perkataan iman. Yakub sudah hampir mati, dia memberkati kedua cucunya. Dan apa yang dia ucapkan itu menjadi kenyataan. Saudara, Alkitab mengajarkan, jangan caci maki dibalas dengan caci maki, tapi hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jangan kata-kata kutuk, kata-kata negatif, tapi kata-kata berkat. Karena dalam Bilangan 14, Tuhan pernah ngomong gini kepada orang Israel yang komplain, yang mengeluh terus. Mendingan mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Aduh, susah bener masalah yang ada di sini. Ini bangsa dikenal sebagai bangsa yang suka komplain kan. Sampai Tuhan bilang ini, hei umat Israel, apa yang kamu ucapkan di hadapanku, aku akan lakukan kepadamu. Kamu bilang mendingan mati di Mesir. Kamu bilang apa ikut Tuhan, nggak ada enaknya, masalah terus. Jadi seperti yang kamu omong, jadi seperti yang kamu ucapkan. Semuanya mati di padang pasir, kecuali Yosua dan Kaleb yang pernah berkata, memang tantangannya besar, tapi Allah yang menyertai kita lebih besar, dan kita akan masuk pada tanah perjanjian itu. Dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, dengan ucapanmu engkau akan disalahkan. Betapa pentingnya kita menjaga mulut kita. Aduh, mati gua. Mati bener lah saudara. Waduh, berat banget ini masalah saya. Nggak tahan saya, mana tahan. Kekuatanmu akan surut. Tapi waktu engkau berkata, saya bisa, saya mampu. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Perkataan profetis itu sungguh akan menguatkan hati kita. Seperti seorang bapak, kalau lagi dimarah-marahin sama bosnya di kantor, kalau ada banyak masalah yang belum dia beresin dan dia terkejar waktu, dalam situasi sangat stres itu, dia keluarkan dompetnya. Dia lihat, dia pandangi foto istrinya, saudara. Sampai teman sebelah tempat duduknya bilang, hebat banget kamu. Kamu habis lihat foto istri, semangatmu mulai muncul. Kenapa? Istrimu adalah motivator terbesar dalam hidupmu? Iya. Sebab setiap kali aku lihat wajah istri saya bilang, kamu masalahku yang paling berat. Kalau kamu saja bisa aku atasi, yang lain gampang. Semangatnya timbul, saudara-saudara. Haleluya. Makanya perkataan kita itu harus perkataan yang optimistis. Yesus ketika lihat 5 roti 2 ikan pada yang mau makan 5.000 orang, dia mengangkat roti dan ikan itu. Kita bilang Yesus mengucap berkat. Injil lain berkata Yesus mengucap syukur. Orang yang akan mengalami mujizat, mulutnya penuh dengan berkat, mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Kalau saudara negatif, komplain, ngomong kejelekan, ciri-cirinya orang yang gagal. Tapi walaupun kau punya tantangan, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alkitab berkata Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala.
Dan kalau saudara mengucapkan perkataan iman, change your word, change your world. Ubahlah perkataanmu, dunia di sekitarmu akan diubah. Tuanku Yesus, aku punya hamba sakit, tapi Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Cukup ucapkan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Yesus cuma bilang apa? Sembuh. Mujizat terjadi. Tuhan bilang, aku gak pernah lihat orang yang imannya sebesar ini. Apa yang aku ngomong, dia aminkan, dia percaya, itu akan menjadi kenyataan. Jika kamu berkata kepada gunung ini, pindah, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa yang diucapkannya akan terjadi, itu akan terjadi. Saudara bukan BS barang sortiran, engkau BP bangsa pilihan. Saya orang yang diberkati Tuhan. Saya melihat mujizat Tuhan besar dalam kehidupanku. Aku bukan orang sial, aku orang yang dicintai Tuhan. Siapa yang percaya engkau orang yang diberkati Tuhan? Boleh angkat tanganmu, katakan bersama saya orang yang diberkati Tuhan. Saya akan melihat kebaikan Tuhan. Masalah saya diselesaikan oleh Tuhan. Perkara-perkara baik aku terima dari Tuhan. Dan apa yang kau ucapkan dengan iman hari ini terjadi bagi saudara yang percaya kepada Dia. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 7, kita perlu belajar penglihatan iman, perkataan iman. Tetapi ayat 7 kita perlu belajar dari Nuh tentang karya iman. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, Nuh adalah orang yang bukan cuma punya visi, punya perkataan, tapi dia adalah orang yang take action, mengambil langkah untuk mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bahkan dia mengajak orang-orang lain masuk ke dalam bahtera supaya tidak binasa pada air bah. Tapi sayang, kebo lebih taat daripada orang, saudara. Monyet, kambing, gajah lebih nurut daripada orang yang keras hati. Sampai akhirnya yang menolak masuk bahtera mati semuanya. Tapi binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera diselamatkan, termasuk Nuh dan keluarganya. Saudara, mari kita melakukan karya iman karena taat kepada Tuhan. Kita nggak tahu berapa tahun bahtera itu diselesaikan. Tradisi Yahudi berkata sekitar 5 tahun. Nuh membangun bahtera tersebut. Seandainya memang benar, maka perlu ketekunan. Tapi dia setia ketika orang mengolok-olok. Mana? Aduh. Apalagi zaman itu hujan belum pernah turun. Alkitab bilang hujan pertama kali turun pada waktu air bah itu. Jadi bayangkan saudara, nggak punya rekam jejaknya, nggak ada pengalamannya. Bahkan dia bangun, itu kan bukan di pinggir pantai, di gunung saudara-saudara. Gimana bisa? Tapi waktu dia taat melakukan karya iman, akhirnya menjadi kenyataan. William Carey pernah berkata, expect great things from God, attempt great things for God. Harapkan perkara besar dari Tuhan, lakukan perkara besar bagi Tuhan. Jangan jadi penonton, jadi history maker, jadi pembuat sejarah. Ada orang yang cuma mengamat-ngamati sejarah. Ada orang yang membuat sejarah. Saudara mau mana? Jadilah history maker, lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Klik. Saya mau tunjukkan sebuah tempat, saya pernah kunjungi ini beberapa tahun lalu. Ada seorang dari Brisbane, Australia namanya Ken Ham, pindah ke Amerika Serikat sekian puluh tahun yang lalu. Lalu dia digerakkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah tempat namanya Creation Museum. Untuk menunjukkan bahwa apa yang tercatat di dalam Kejadian, di dalam Alkitab itu benar. Dia mulai bangun
replika daripada dinosaurus dan sebagainya. Lalu kemudian dia lihat ayat-ayat firman yang menunjukkan bahwa semuanya ini adalah ciptaan Tuhan, bukan karena proses evolusi. Setiap tahun kira-kira 300.000 orang hadir, datang, bayar tiket cukup mahal untuk menyaksikan semua yang ada di sana, untuk membuktikan Alkitab itu benar. Next. Kemudian saudara, ada sebuah tempat lain yang dibangun namanya Ark Encounter di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Ini besar sekali, lahannya 128 hektar dan sekian tahun yang lampau ketika baru dibangun biayanya 1,5 triliun. Sekarang tentu biayanya sudah lebih tinggi dan dikunjungi lebih kurang 1 juta orang setiap tahun. Karena ini Bahtera Nuh seperti yang dicatat dalam Alkitab dibangun persis seperti aslinya. Lalu ada kebun binatang di sana, ada berbagai atraksi yang luar biasa, saudara-saudara. Dan saya dengar theme park yang paling ramai adalah Disneyland. Tapi yang berikutnya adalah Ark Encounter yang adalah theme park secara rohani. Jadi dia menceritakan apa yang ada dalam Alkitab, bukti-bukti ilmiahnya, semuanya terinci supaya orang percaya air bah itu benar-benar ada. Bahwa ada benar-benar bahtera yang pernah dibangun oleh seorang bernama Nuh. Dan ada banyak pelajaran rohani yang menunjuk pada Yesus. Dia adalah bahtera keselamatan satu-satunya pada akhir zaman ini. Saudara-saudara, jadi orang mendengar Injil bukan hanya lewat khotbah pada hari Minggu, tapi melalui cara yang sangat kreatif dan interaktif. Next. Ini foto ketika saya dan istri ada di dalam Ark Encounter tersebut beberapa tahun yang lampau. Bahtera itu pintunya cuma satu, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dan dia kasih siluet salib. Dan ada tulisan, sama seperti hanya satu pintu pada bahtera, begitu juga satu pintu keselamatan melalui salib Kristus, orang bisa diselamatkan. Yang datang ke sini banyak orang non-Kristen. Tapi mereka melihat saudara, secara kreatif Injil disampaikan kepada mereka. Next. Kami juga rindu agar di Indonesia ada tempat seperti itu. Di mana ada orang-orang yang bisa melihat the whole Bible dikisahkan kepada mereka. Mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Oleh anugerah Tuhan, kita mendapatkan izin gereja di Bandung Timur. Kita buat GBI Bethel Sumarekon hari ini, tadi pagi sudah dimulai ibadah perdana, soft launching, walaupun masih terus harus dibangun. Bible Park, Museum Kisah Alkitab Modern sedang dibangun. Mudah-mudahan strukturnya September tahun ini akan selesai. Haleluya. Saya berdoa Tuhan lakukan mujizat percepatan ilahi supaya kita bisa mengejar perkara-perkara yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Next slide. Jadi orang nanti akan melihat, klik. Pameran keadaan zaman Alkitab. Ada film visualisasi Bible story. Ada teknologi 3D, creation versus evolution. Ada banyak tempat Instagramable. Orang bisa berfoto dengan pakaian Mesir dan yang lain. Saya udah runding ada banyak mainan-mainan edukatif untuk anak-anak. Misalnya ada patung 3 meter Goliat. Dan kita bawa ali-ali itu. Coba untuk menembak kepalanya. Saya sudah berpikir gimana coba caranya ketika kita lihat ini laut merah. Kita lagi jalan. Belak waktu diinjak. Itu gambarnya laut merah terbelah menjadi 2. Lalu kita jalan di atas tanah yang kering. Ada air sedikit, saya minta dicipratkan dari atas saudara-saudara. Supaya lebih kerasa efeknya. Sampai akhir zaman, sorga dan neraka. Saya ngomong sama tim, masukin dulu neraka. Panasin, bisa nggak? Wah, api yang luar biasa, panas luar biasa. Wah, biar orang nggak mau. Lalu pindah ke sorga. Tempat yang sejuk. Ada Tuhan, kemuliaannya nyata. Pilih mana? Sorga atau neraka? Saudara keluar,
Berdirilah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang siap mendoakan, memberikan formulir terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, supaya mereka diselamatkan. Next, saya ngomong ini kepada beberapa orang dan Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat di Amerika. Saya bicara dengan owner, pemilik daripada Museum of the Bible dari Washington DC, yang juga membuat hal semacam ini sekian tahun yang lalu di Amerika. Kita studi banding ke Creation Museum, Ark Encounter, Sight and Sound Theater yang ada di Lancaster. Itu drama musikal, saudara, bagus banget. Drama musikal, ada kisah Yesus, kadang kisah Nuh, kadang kisah Yusuf, Yunus, dan sebagainya. Dan semua berkata, kami support apa yang sedang dibangun di Bandung, karena ini pertama kali untuk Asia. Dan saya percaya Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Dan kita berdoa, Bandung nanti akan ada edutainment center, wisata rohani, wisata religi. Orang-orang akan datang. Kereta cepat 45 menit sampai Tegaluar. Lalu naik kendaraan 10 menit lewat jalan tol. Dan bersyukurnya gedung kita itu di Sumarekon tanah nomor 1, saudara. Makna Timur nomor 1. Jadi semua orang waktu naik jembatan turun sebelah kiri pasti lihat gedung kita. Gedungnya seperti Bahtera. Masih ongoing proses. Ada dinding yang siku begini. Dan saya udah ngomong sama tim, nanti kasih 5D. Kalau sekarang orang-orang kasih naga, buang keluar begitu. Nanti jangan naga lah yang keluar. Mungkin apa? Ikan besar, nangkep Yunus, wut. Dan orang yang naik mobil, waduh, naon eta teh. Maka dia mau masuk ke sana. Dan dia jalan, melihat kisah-kisah Alkitab. Mimpi semua, saudara-saudara. Dream, gak ada wujudnya. Tapi kalau engkau melihat dengan visi iman, memperkatakan dari waktu ke waktu, dan kau mulai melakukan setahap demi setahap, iman akan menjadi kenyataan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, milikilah visi, ucapkan kata-kata iman, mulai lakukan tindakan iman, maka imanmu akan menjadi kenyataan. Tuhan memberkati kita.